Ya kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa dan saya tanya kepada Pak Imam Prasojo di sini. Pak ini bagaimana Bapak melihat dengan masyarakat kita yang menyikapi PPKM darurat ini dengan memborong vitamin-vitamin. Ya pada akhirnya ada juga ini penjual-penjual nakal harganya justru malah dinaikin. Ini bagaimana Pak? Ya, saya menyambut baik ya Menteri Kesehatan, saya menerima list ya bahwa harga-harga obat itu sudah ditentukan ya, tidak bisa dipermainkan. Itu ada listnya harganya dan itu mudah-mudahan bisa disebarkan. Nah, pedagang-pedagang yang nakal, ya pedagang-pedagang yang aksi ambil untung di tengah derita begitu banyak orang, saya kira ini harus ditindak tegas ya, apalagi sudah jelas ada aturannya. Nah, tetapi di sisi lain juga petugas-petugas medis kita ya banyak sekali. Tadi kebetulan saya berbicara dengan ketua himpunan perawat misalnya, itu juga harus didukung, tidak hanya sekedar dokter ya, memang dokter itu tulang punggung, tetapi juga perawat dan bisa jadi bidan. Kalau dalam pengalaman saya di desa-desa, karena tidak ada yang lain, maka bidan menjadi tulang punggung. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, kalau seandainya para petugas medis ini tidak mendapatkan perhatian, kita akan kolaps. Kolapsnya akan luar biasa sulit untuk diatasi karena mereka lah yang menjadi tulang punggung di dalam situasi darurat seperti ini. Oleh karena itu vaksinasi harus dipercepat, libatkan ya perawat, bidan, semua tenaga medis ya untuk melakukan hal itu. Dan ini sebetulnya tulang punggungnya adalah pemerintah kabupaten, karena dialah yang sebetulnya berada di ujung tombak terdepan, sukses tidaknya. Civil society, masyarakat, bisnis community, ya, para pengusaha, saya kira bisa membantu. Dan seluruh kesiapan tentang obat-obatan itu harusnya itu dilakukan secara kolektif di dalam komunitas-komunitas tadi, sehingga harapannya yang tidak mampu itu bisa mendapatkan akses ya dan mendapatkan pertolongan. Ini pengorganisasian seperti ini yang menjadi kunci dari terhindarnya kita dari bencana. Ya, saya ke Dokter Faisal Yunus. Nah, sebenarnya sikap dari masyarakat memborong vitamin di tengah kondisi seperti ini bijak tidak? Atau mungkin ada cara lain yang tanpa harus membeli vitamin yang sekarang mahal? Apalagi juga obat-obatan isoman sekarang viralnya begitu dok? Ya betul. Ya jadi yang isoman itu kan adalah orang-orang yang gejalanya ringan. Ya. Nah untuk orang gejala ringan itu sebenarnya tidak perlu makan obat yang bermacam-macam. Dia cukup istirahat, kemudian dia cukup minum ya, apalagi kalau dia demam, dan dia kalau demam dia bisa makan obat-obat untuk menghilangkan demam seperti Panadol, Paracetamol. Nah kemudian boleh saja dia mengkonsumsi vitamin, tidak wajib, tapi sebenarnya kan vitamin itu kan dibutuhkan dalam jumlah sedikit, nggak terlalu banyak. Dan itu kalau dia bisa makanan yang cukup ya, dia sudah cukup, apalagi ada tambah dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kecuali kalau dia memang ada kesulitan untuk makan makanan, dia boleh konsumsi vitamin. Karena untuk vitamin-vitamin tertentu juga kalau dosisnya berlebihan juga bukannya baik untuk kesehatan, juga bisa menimbulkan bahaya, terutama penyakit vitamin yang tidak larut di dalam air. Oleh sebab itu saya memang meminta juga pada masyarakat ya tidak usahlah memborong vitamin ya, karena vitamin itu kan juga dibutuhkan dan jumlahnya kecil, apalagi kalau kondisi kita cukup bagus ya, kita cukup dengan makanan, dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran itu cukup. Ya. Dan memang kalau dia orang dirawat ya karena sakit COVID ini kita berikan vitamin karena mereka kan terganggu makanannya, terganggu kesehatannya, kita berikan vitamin. Tapi kalau orang yang sudah di rumah, apalagi kalau dia isoman, tidak banyak gejala ringan, nggak perlu deh mengkonsumsi macam-macam seperti itu. Oke, nah dok sekarang kita lihat di Surabaya ini seperti apa? Apakah masih ada masyarakat yang nekat atau juga masih mencari obat-obatan, vitamin dan lain-lain? Karena memang obat-obatan yang viral ini dikatakan obat yang dikonsumsi untuk orang isoman ini ada mulai dari dexamethasone, flumisil dan lain-lain. Atau mungkin juga kita akan pantau ini kerumunannya di sana ya, seperti apa? Tiara.
Iya, Caca dan pemirsa, kalau hari ini kondisinya di Surabaya memang sejumlah kawasan di Surabaya ini memang sudah sepi ya, tidak hanya di jalan raya saja, tetapi juga di sejumlah tempat seperti di tempat wisata, kemudian juga di pusat perbelanjaan, ini sudah sepi pengunjung. Kalau pusat perbelanjaan sendiri memang ada pengecualian seperti apotik, supermarket, kemudian juga gerai makanan dengan catatan tidak boleh makan di tempat, ini memang masih diperbolehkan untuk beroperasi dan tutupnya ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun tidak untuk lokasi di mana tempat saya berada saat ini, yakni di wisata ziarah Sunan Ampel Surabaya, di mana ini meskipun tidak ada peziarah karena ada larangan pemerintah ya tentunya, tetapi untuk pedagang sekitar ini masih terus menjajakan barang dagangannya di sekitar sini meskipun tidak ada peziarah. Nah, untuk dampak bagaimanakah PPKM darurat yang sudah berlangsung di hari ini, kemudian juga akan berlangsung 20 hari ke depan, saya akan mengajak Caca dan juga pemirsa untuk mewawancarai salah satu pelaku usaha. Sudah ada Pak Duki di sini. Selamat malam Pak Duki. Minta waktunya ya Pak Duki. Ini kalau kita ngomong soal PPKM yang berlangsung hari ini, masyarakat ini sudah mulai dibatasi, nggak boleh keluar rumah lagi dan tidak boleh berziarah. Ini dampaknya seperti apa Pak hari ini? Ya dampaknya ya ini di lokasi pasar sini kan agak sepi, ada penurunan pengunjung. Juga kalau dilihat di jalan-jalan, tadi siang kulihat ya suasananya kayak lebaran gitu, sepi, los jalannya ini, lowong, jadi tidak ada macet-macetnya gitu. Kalau dibandingkan sama sebelum PPKM darurat berlaku ya Pak ya, ini barang yang dijual ini bisa laku berapa, kemudian di hari ini bisa laku berapa Pak? Ya kalau untuk hari ini sih cuma ada beberapa item aja ya. Kalau untuk sebelum ada wabah ini, kalau untuk menjelang Idul Adha biasanya sih agak lumayan pasarannya itu. Kalau untuk pas ada COVID ini menurun drastis sekali ya. Iya. Kira-kira berapa persen Pak? Ya hampir 100% sih. Hampir 100%. Cara menyiasatinya Pak seperti apa? Ini kan sudah nggak ada peziarah, mungkin dalam waktu dekat memang ada larangan gitu ya. Ini seperti apa mensiasatinya? Ya mungkin dengan harga agak dimurahkan gitu. Ya yang penting tidak rugi aja. Dan juga melalui media online saya. Beberapa item bisa laku di media online gitu. Cuma sih kurang lebih hampir sama di media online juga. Melalui aplikasi itu agak sepi juga. Mungkin dampaknya satu Jawa itu tadi. Terakhir Mas Duki, ini harapannya seperti apa sih? Karena PPKM kan ini baru hari pertama dan akan berlangsung beberapa hari ke depan. Harapannya sendiri seperti apa? Ya harapannya sih mudah-mudahan kalau untuk COVID-nya ini ya segera pulih, segera habis dari bumi Indonesia agar ekonomi semakin pulih, ya bisa normal lagi kehidupan seperti dulu gitu. Terima kasih. Ini sudah siap-siap untuk tutup gitu ya Pak ya, karena memasuki jam 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Duki atas waktu dan juga kesempatannya. Itu tadi pemirsa harapan dan juga dampak-dampak yang kemudian disampaikan oleh pelaku usaha di tengah PPKM darurat yang saat ini sedang berlaku. Saat ini di wisata Sunan Ampel sendiri memang terbilang sepi, dan untuk pedagang-pedagang sendiri saat ini sudah bersiap untuk menutup gerainya masing-masing mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat sesuai dengan ketentuan PPKM darurat. Sementara demikian Caca. Terima kasih. Tiara mengabarkan langsung dari Surabaya. Dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Dr. Faisal Yunus. Terima kasih juga untuk Pak Imam Prasojo. Sekali lagi kami informasikan pada Anda dan mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan juga 3M. Dan jikalau memang Anda mendapat kesempatan untuk divaksin, segeralah divaksin. Karena kita dukung program vaksinasi nasional dan pasti kita jaga kesehatan kita. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.